orang memiliki kebutuhan yang berbeda, namun beberapa kebutuhan serupa juga ada seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menurut kepentingan atau intensitas kegunaan. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling mendasar dan wajib harus dimiliki. Kemudian kebutuhan sekunder, kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Kemudian ada ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestise atau gengsi, biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Next. Kemudian ada macam-macam kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini dibagi menjadi tiga, yaitu sandang, pangan, dan papan. Yang pertama adalah pangan. Pangan adalah kebutuhan utama, yakni makanan dan minuman. Kemudian yang kedua ada sandang, adalah kebutuhan utama yang utama akan pakaian yang melindungi tubuh manusia dari lingkungan. Kemudian ada papan, adalah kebutuhan utama akan tempat tinggal. Kemudian ada kebutuhan sekunder, contohnya seperti handphone, kendaraan, peralatan elektronik, dan lainnya. Kemudian ada kebutuhan tersier, contohnya seperti mobil mewah, perhiasan, dan tas mewah. Kemudian sebuah kebutuhan bisa jadi berawal dari sebuah keinginan untuk menjadi lebih baik dan hidup menjadi lebih layak. Keinginan berupa fungsi tambahan yang diingini dimiliki. Kemudian jika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Bila tidak terkontrol dengan baik, keinginan akan membuat kelangsungan hidup tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu mengatur kebutuhan utama terlebih dahulu. Bagaimana mengatur urutan kebutuhan berdasarkan waktunya? Yang pertama itu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Kemudian ada kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan bersifat sangat kritis. Kemudian kebutuhan yang akan datang dan kebutuhan yang dapat dipenuhi di kemudian hari dan dapat ditunda sebab sifatnya yang tidak mendesak. Kemudian topik B, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku? Yang pertama adalah masa sebelum uang ditemukan. Zaman dahulu sebelum ada uang, manusia melakukan tukar menukar, yaitu barter. Yang pertama, alasan barter ditinggalkan. Yang pertama, manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan yang sama. Kemudian yang kedua, jumlah manusia bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar menukar barang karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki orang lain. Kemudian yang ketiga, kesulitan yang membawa barang yang akan ditukar. Contohnya mendapatkan sapi orang harus bertukar dengan 16 kg karung beras. Ini akan merepotkan orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Kemudian yang kedua, aku membutuhkan kalian berkenalan dengan uang. Awal digunakannya uang tidak diketahui pasti. Setelah masa barter ditinggalkan, perdagangan atau tukar menukar mulai berkembang. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang, barang atau alat tukar. Kemudian mengapa uang emas ditinggalkan juga? Karena emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang dinilai dengan nilai tukar uang emas itu. Contohnya seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah dari emas. Uang emas masih digunakan namun tidak umum. Kemudian jenis uang berdasarkan pengelompokannya. Satu, berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama ada uang logam. Uang logam ini terbuat dari emas atau perak dan nominalnya kecil seperti 100 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Kemudian ada uang kertas. Uang kertas ini terbuat tidak mudah robek, luntur, tahan terhadap air. Nominalnya seperti 20 rupiah, 50 rupiah, dan sebagainya.
nominal. Misalnya nilai emas pada uang logam 500 bernilai sama dengan nominalnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Berdasarkan kawasannya, uang lokal hanya berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Kemudian ada syarat uang. Yang pertama, diterima secara umum. Kemudian ada jaminan. Kemudian yang ketiga, nilainya stabil. Yang keempat, mudah disimpan. Kelima, mudah dibawa. Keenam, tidak mudah rusak. Dan tujuh, mudah dibalik. Kemudian ada ciri-ciri kegiatan jual beli. Yang pertama, ada menjual dan membeli. Kedua, ada barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, ada proses transaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian yang keempat, ada interaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian ada kegiatan alur ekonomi. Yang pertama, ada kegiatan produksi, yaitu kegiatan membuat barang. Contohnya pabrik sepatu, perajin, anyaman, dan penjahit. Kemudian ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Contohnya ada pedagang besar atau grosir dan pengecer. Kemudian ada kegiatan konsumsi, kegiatan pemakaian barang hasil produksi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wijaya. NIM 2022-143. Di sini saya adalah salah satu anggota dari nomor 7 sebagai penanggung jawab dari modul yang telah kami buat bersama. Baiklah, kita lihat di sini ada certifikat merdeka di basis kelas 4. Yang pertama tentang informasi umum, yaitu identitas modul, penyusunan kelompok 7. Kemudian instansi kami ambil dari sekolah dasar Negeri 7 Batam tahun penyusunan 2023. Untuk jenjang sekolah dasar, kemudian mata pelajaran ilmu alam dan sosial aktivitas. Di sini kami mengambil bab 7 tentang bagaimana mendapatkan semua kumpulan kita. Kemudian topik yang pertama yaitu A tentang aku dan kebutuhanku. Kemudian yang B kami ambil bagaimana aku memenuhi kebutuhanku, dan yang terakhir yaitu kegiatan lebih sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Baiklah, untuk kompetensi awal yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi kebutuhan manusia berdasarkan kepentingan. Kemudian yang kedua yaitu mendeskripsikan kebutuhan peristiwa pemenuhan kebutuhan manusia dari sistem Barker. Untuk penerapan profil pelajar Pancasila, yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima berdarah kritis, dan terakhir yaitu kreatif. Sarana dan prasarana yang kami ambil yang pertama itu sumber belajar. Di sini kami ambil dari buku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2021 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 4. Yang ditulis atau tulisnya yaitu Amelia Menteri dan kawan-kawan dan internet. Lembaga kerja besar ini. Yang pertama kita akan membahas tentang aku dan kebutuhan. Pengungkapan yang dibutuhkan oleh peserta didik yang pertama yaitu kartu kebutuhan manusia sesuai lampiran pada buku siswa 7.1. Kemudian yang kedua alat tulis, yang ketiga ada alat mewarnai, kemudian yang keempat kertas sampel, dan terakhir buku tulis. Untuk kelengkapan yang dibutuhkan oleh guru yang pertama yaitu contoh kebutuhan skala, kemudian contoh kebutuhan mendesak, dan ketiga yaitu contoh kebutuhan yang ada. Untuk materi yang B, bagaimana aku memenuhi kebutuhan, kelengkapan yang dibutuhkan oleh peserta didik yaitu alat mewarnai dan kertas HPS. Kemudian untuk kelengkapan untuk kegiatan kelompok, satu untuk setiap kelompok yaitu uang kertas palsu yang telah disediakan oleh guru. Untuk materi yang ketiga yaitu kegiatan jual beli sebagai salah satu cara kebutuhan, untuk perlengkapan yang dibutuhkan oleh peserta didik yaitu kertas atau buku. Kemudian yang kedua yaitu pena atau pensil. Untuk perlengkapan yang
Yang A yaitu tujuan pembelajaran bab 7 yang pertama mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan. Kemudian yang kedua, mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai, guna barang dan skala prioritas. Yang ketiga yaitu mengenal nilai uang sebagai akuntan dalam jual beli, dan yang terakhir dalam tujuan belajar bab 7 yang A ini yaitu menjelaskan alur kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia. Kemudian tujuan pembelajaran kedua di sini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat skala tabel prioritas yang ada di buku. Kemudian tujuan yang C atau tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat mendemonstrasikan pemenuhan kebutuhan masa sebelum uang ditemukan. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi secara singkat beberapa jenis alat buka dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui nilai dan fungsi uang dalam kegiatan ekonomi manusia. Dan yang terakhir dalam kegiatan ini yaitu peserta didik mengetahui jenis uang yang digunakan dalam kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu D, tujuan pembelajaran topik C. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran untuk topik C. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya jual beli. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang terjadi pada kegiatan jual beli. Yang keempat yaitu peserta didik dapat menentukan peran produsen, terus distributor dan konsumen dalam alur kegiatan ekonomi. Di NLP kali ini ada beberapa pertanyaan pemantik sesuai dengan topik yang akan dibahas dari atas tadi. Yang pertama itu penanganan bab 7, yaitu untuk pertanyaan pemantiknya pertama apa itu kebutuhan, kemudian apa yang kalian butuhkan dalam hidup, kemudian bagaimana cara kalian dalam mendapatkan sesuatu yang kalian butuhkan. Kemudian untuk topik A, aku dan kebutuhanku, pertanyaan pemantiknya yaitu yang pertama itu apa saja kebutuhan manusia, kemudian mengapa manusia memiliki kebutuhan, dan terakhir apa hubungannya kebutuhan dengan keinginan manusia. Untuk topik B, bagaimana aku memenuhi kebutuhan, untuk pertanyaan pemantiknya yaitu yang pertama apa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu apa salah terjadinya perputaran barang kebutuhan, dan ketiga sejak kapan uang dijadikan sebagai alat tukar, dan terakhir apa nilai fungsi uang dalam jual beli. Next, untuk topik C, kegiatan jual beli sebagai cara pemenuhan kebutuhan, pertanyaan pemantiknya yaitu yang pertama alasan terjadinya jual beli, kemudian gimana setiap jual beli dapat terjadi, dan ketiga semua kebutuhan langsung kita dapatkan itu dari mana. Dan keempat, menurut dari strategi tersebut bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah mereka masing-masing. Untuk kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan belajar. Di sini untuk kegiatan orientasinya kami buat yang pertama kelas dibuka dengan guru memberikan salam, kemudian guru memberikan salah satu peserta didik untuk memimpin doa berdasarkan kepercayaan agamanya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu guru menyapa dan memeriksa kalian peserta didik. Ini termasuk dalam profil Pancasila tentang kebinekaan, tentang keagamaan. Oke, untuk kegiatan apresiasi yaitu kegiatan persiapan sebelum kegiatan, gambar, makanan, pakaian rumah, dan kebutuhan manusia lainnya. Yang pertama, mulailah kegiatan pengenalan dengan melakukan permainan sesuai dengan buku guru dan buku siswa. Yang kedua, guru dapat memulai dengan instruksi. Guru berkata, ambil benda yang kalian butuhkan untuk belajar. Artinya guru akan mengulang-ulang instruksi bervariasi sampai pendidik mendapat benda yang dibutuhkan. Yang ketiga, peserta didik disuruh untuk mengumpulkan beberapa benda apapun dan
minta beberapa sedikit menyebutkan benda yang ingin mereka ambil. Agar apa? Supaya motivasi mereka menyebutkan alasan mengapa mereka tidak mendapat apa yang mereka butuhkan. Untuk selanjutnya yaitu berikan tantangan kepada peserta didik untuk membuat sebuah bentuk suatu bangunan ruang dari benda yang mereka miliki. Kemudian guru dapat mulai memberikan follow tentang kebutuhan dengan memulai pernyataan manusia berdasarkan memiliki kebutuhan akan sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidupnya sesuai dengan buku guru. Next, yang kedua yaitu terdapat beberapa gambar makanan pakaian di rumah. Yang kedelapan itu arahan peserta didik untuk mengamati gambar membuka baju pada buku siswa dengan tujuan agar mengajar mereka menilai kebutuhan mereka terhadap benda-benda pada gambar. Kemudian yang sebenarnya itu di akhir penjelasan tentang kebutuhan tadi yang menolak tadi, bangun terkaitkan dengan saya ingin tahu peserta didik dengan bertanya bagaimana cara kalian memenuhi kebutuhan kalian. Kemudian yang ke-10 yaitu sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini dan kolaborasikan dengan apa yang ingin peserta didik ketahui mengenai pemenuhan kebutuhan dalam hidup. Di sini untuk menjaga motivasinya, guru memberikan gambaran tentang manfaat yang mereka pelajari tadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya untuk kegiatan inti dari kegiatan kita ini tentang aku dan tujuanku, yaitu guru melakukan literasi dengan narasi pembacaan topik A di buku siswa, kemudian dilanjutkan dengan diskusi sampai integrasi kebutuhan sehari dengan mengajukan pertanyaan esensial bab tentang aku dan tujuanku. Kemudian arahkan peserta didik untuk kegiatan siswa instruksi pada buku siswa dan berikan contoh cara mengisi tabel pada papan tulis yang akan diberikan oleh guru. Kemudian setelah melakukan tugas atau diskusi tadi, barulah guru memberikan hasil. Barulah siswa dapat menarik hasil berbagai Facebook atau ajak pendidik berpikir apakah semua manusia memiliki yang sama, adakah yang berbeda, lalu mengapa. Kemudian siswa diajarkan untuk melakukan bersama, yaitu mulailah dengan kegiatan literasi dengan teks kebutuhan manusia pada buku siswa. Next, lanjut. Untuk menjaga B, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku? B dari satu maka sebelum ditemukan, yaitu guru melakukan mulailah dengan kegiatan literasi kembali pada teks pembukaan topik B di buku siswa. Sama seperti topik A tadi, tapi perbedaannya di sini yaitu siswa atau peserta didik mengidentifikasi kebutuhan yang dihasilkan atau diproduksi di daerah tempat tinggal dengan pertanyaan sesuai dengan buku siswa. Apakah semua kebutuhan tersedia di daerah mereka atau tidak? Lalu bagaimana cara mereka menjabarkan kebutuhan yang tidak ada di sekitar mereka? Lanjut. Kemudian setelah mereka tahu apa saja kebutuhan di daerah mereka, peserta didik akan otomatis menjadi pembelajar waktu yang kembali ke zaman baru melalui mesin waktu atau sistem baru. Untuk selanjutnya yaitu pengejaran topik B.2 aku membutuhkanmu, yaitu yang pertama melakukan kegiatan literasi dengan teks berkenalan dengan uang pada buku siswa. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan pada peserta didik untuk mengetahui pemahaman mereka tentang uang. Seterusnya atau selanjutnya yaitu coba ingat saat kalian mendapatkan buku baru dari orang tua kalian ketika belajar, apakah itu termasuk sistem jual beli? Kita ketahui tentang sistem barter tadi. Coba kita tanyakan kepada peserta didik, pernahkah mereka itu dengan orang tua berbelanja kebutuhan mereka? Kemudian coba lakukan diskusi sampai mengarah pada kebutuhan tersebut dipenuhi dengan menukarnya dengan uang. Selanjutnya untuk pembelajaran ini yaitu kegiatan jual beli sebagai satu cara pemenuhan kebutuhan, yaitu
melakukan kegiatan literasi dengan narasi topiknya pada buku siswa sama seperti yang di atas, tetapi perbedaannya yaitu diskusi ini melanjutkan diskusi kemarin tentang bertanya pengalaman peserta dalam kegiatan jual beli, kemudian tujuannya dan cara awal menawarnya. Bagikan peserta didik dalam kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kemudian panggil peserta didik untuk melakukan kegiatan pengamatan sesuai dengan panduan pada buku. Kemudian peserta didik arahkan lokasi mana saja yang bisa dijadikan tempat pengamatan peserta didik sepakati waktu untuk kegiatan pengamatan. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang tahap pengajaran pada bab duduk ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita melakukan refleksi sesuai dengan buku guru dan sesuai yang telah disampaikan di dalam buku. Kemudian itu di bagian G ini kita melakukan asesmen atau penilaian sesuai dengan pengajaran kita tadi atau cara mengajar tadi. Kenapa demikian? Karena yang pertama itu penilaiannya, yang pertama itu penilaian itu peserta didik dapat menyebutkan jenis kebutuhan barang yang dijual, baik itu primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang kedua yaitu kriteria penilaian ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan alasan mengapa memilih barang produk tersebut. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menceritakan proses mendapatkan barang dagangan tersebut. Apakah dalam mengamati atau menganalisis dari pertanyaan dari buku itu apakah sangat baik, kita jadikan baik, kalau tidak baik kita jadikan baik, kalau cukup atau kurang, demikian kita jadikan kembali. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat menceritakan siapa saja yang berperan sebagai produsen, kemudian distributor dan konsumen pada proyek market day yang telah akan kita buat atau tertuju pada media yang nantinya kita lihat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan modul atau rencana pelaksanaan pembelajaran bab 7 mulai kurikulum merdeka ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Detia Sapitri dan rekan kerja saya Salin Sapitri. Di sini kami sebagai penanggung jawab proyek kerja kami pemenuhan kebutuhan. Di sini kami akan menjelaskan pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib dimiliki oleh manusia. Contohnya seperti Sandang, pangan, dan papan, seperti makanan, pakaian, dan rumah. Dan yang selanjutnya ada kebutuhan sekunder, kebutuhan penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Contohnya seperti apa? Seperti komputer, telepon, dan alat-alat masak. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri atau gengsi. Contohnya seperti Barang-barang branded, sama perhiasan. tujuan kami membuat papan pemenuhan kebutuhan agar siswa dapat mengenal macam-macam kebutuhan berdasarkan kepentingan yang diperlukan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian untuk kegiatan proyek siswa, kami menggunakan papan diskusi yang sesuai di RPP kelompok kami, di mana yang di bagian kanan saya terdapat kegiatan siswa untuk memecahkan masalah dengan mengidentifikasi atau menganalisis apa saja kebutuhan yang dihasilkan di daerah pada gambar tersebut, berkaitan dalam konteks kebutuhan dalam sistem barter sebelum adanya uang. Kemudian yang di sebelah kiri, Bagian kanan saya terdapat kegiatan siswa untuk memecahkan masalah berkaitan dengan kartu situasi, mengidentifikasi apakah kebutuhan penting mendesak atau tidak. sekian penjelasan dari kami. Apabila ada yang kurang kami mohon maaf. Selebihnya kami kembalikan ke Ibu dosen. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Semangat tidak mengikuti pelajaran hari ini? Sangat semangat, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dan untuk ketua kelas, silakan memimpin doa.
Jangan asik sendiri. Ya Pak. Bisa kalian lihat di halaman 184 itu ada sebuah gambar dan ada perintah. Di perintahnya, coba anak mengambil salah satu benda yang nantinya kalian akan butuhkan pada hari ini. Yuk, coba. Oke, yang tidak mendapatkan benda itu siapa? Oke, Detia. Kak, silakan. Adik Detia maju dulu. Oke, nah sekarang kamu membutuhkan apa? Kamu membutuhkan pena. Iya. Nah, sekarang kamu jelaskan kenapa sih kamu membutuhkan pena ini? Untuk belajar tulis. Betul sekali. Sekarang dulu. Oke anak-anak sekalian, kenapa sih Bapak menyuruh kalian mengambil kebutuhan kalian pada hari ini atau barang-barang yang kalian butuhkan pada hari ini? Itu karena semua itu termasuk di kebutuhan kita, termasuk di materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan materi yang kita pelajari ini adalah oke, kita akan belajar tentang aku dan kebutuhan. Oke anak-anak, apa kalian tahu arti dari kebutuhan? Tidak Pak. Kebutuhan adalah segala sesuatu atau barang yang harus dipenuhi setiap manusia. Dan kebutuhan ini ada 3. Ada yang bisa tidak dipenuhi apa saja? Oke, Adi. Kebutuhan pokok primer. Oke, apalagi? Kebutuhan sekunder. Betul. Terus yang terakhir, kebutuhan tersier. Pinter. Dan Bapak sudah menyiapkan media untuk kalian belajar, biar kalian mengerti, lebih mengerti. Oke. Bisa kalian lihat? Di depan sini ada beberapa barang. Pasti kalian penasaran dong, kenapa sih bisa ditempel di sini? Iya Pak. Iya. Di sini kita lihat ada kebutuhan, Primer. kebutuhan, kebutuhan, ada yang bisa menyebut tidak? Ada yang bisa menyebut tidak? Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan sekunder itu apa? Dan kebutuhan tersier itu apa? Tidak Pak. Tidak Pak. Oke, kebutuhan primer itu yaitu kebutuhan mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dilengkapi. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan telah dipenuhi. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder itu dipenuhi. Apa sih contoh dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Ada yang bisa diikuti tidak? Dari gambar ini apa saja? Beras, rumah, baju, Ini termasuk kebutuhan apa? primer. Jika ini ada TV, ada HP, ada panci, dan peralatan rumah tangga, itu termasuk kebutuhan Sekunder. dan kebutuhan tersier itu termasuk dalam apa saja? Perhiasan, tas. Dan ini semua kebutuhan tersier. Oke. Kalian sudah mengerti tidak yang apa yang saya jelaskan di depan ini? Pak, apa kebutuhan primer tadi Pak? Oke, nanti kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setiap individu. Kenapa? Kebutuhan primer itu bisa berupa makanan, baju, dan rumah, dan masih banyak lagi. Apakah
kalau kalian sudah paham semua tidak penjelasan Bapak ini? Paham. Oke, kalau sudah paham kita masuk tentang apa apakah kalian sudah mengerti apa yang Bapak jelaskan di depan ini? Pak, ya bisa. Apa yang masih nanya? Oke, di sini Bapak tahu apa yang siswa. Bapak tadi telah mengerti Bapak penghasilan siswa ini yaitu berupa seperti itu, kebanyakan yaitu seperti nelayan tadi. Karena apa? Itu kebanyakan dia mencari ikan, mencari makanan itu. Seperti soal yang berikutnya. Coba kalian buka di halaman 198. Apa sudah? Sudah, Pak. Di situ ada yang namanya kebutuhan manusia dan Bapak sudah menyiapkan papan. Kalian lihat yang sebelah kiri Bapak ini ya, sebuah papan yang menggambarkan foto orang atau manusia ini ya. Bapak ingin salah satu kalian untuk maju ke depan dan menyebutkan apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di papan ini. Apakah kalian mau? Mau Pak? Oke, silakan. Sekarang Bapak mau sukarelawan untuk maju ke depan untuk maju Bapak. Oke, Adi, silakan maju ke depan. Bapak tidak usah, enak tidak bisa. Gimana? Oke, Adi, yang sebelah kiri Bapak. Ini ya. Bapak meminta penjelasan. Apa sih pengertian dari foto yang ada di kiri Bapak ini? Yang dekat ini. Ini gambar seorang cewek sedang lapar, Pak. Jadi kebutuhannya apa? Satu lagi jika ini gambar orang yang sedang sakit itu kebutuhannya apa? Berobat, Pak. Betul. Berobat, minum obat. Betul. Dan kebutuhan orang yang sedang kehausan ini punya apa? Minum. Ya betul. Coba kalian tepuk tangan untuk duduk kembali. Dan coba kalian buka halaman di 200. Halaman 200 ya. Di situ ada penjelasan tentang suatu nilai penghasilan dan Bapak akan menjelaskan sebuah materi ini dengan media agar kalian lebih paham. Di setiap nilai itu pasti sumber dayanya juga berbeda kan? Ya. Oke, Bapak ingin dari kalian menjelaskan sumber daya yang ada di tempat kalian atau di daerah kalian. Ada yang bisa? Oke, Ditya, silakan jelaskan sumber daya di tempat kamu. Oke, di lahan itu kopi teh, berarti perkebunan ya. Di sana perkebunan, kita bisa lihat gambar yang di samping ini. Ada beberapa gambar yang mencerminkan suatu daerah itu mempunyai penghasilan apa. Seperti kalau di lautan itu bisa dia kebanyakan nelayan. Karena apa? Dia hidup di pesisir pantai dan bisa juga dengan pariwisata pantai. Kita kalau dilihat di sini itu ada di lembah atau yang disebut gunungan. Daerah pegunungan ini biasanya bersifat dingin dan lembah. Berarti jika bersifat dingin dan lembah, dia itu lebih banyak menghasilkan seperti pertanian, seperti yang dia bilang pada kopi, teh dan lain-lain. Oke, dan di sini kita lihat ada tempat pergunungan, seperti pergunungan. Pergunungan ini biasanya orang mengenal seperti pariwisata gunung, seperti mendaki gunung, dan lebih banyak juga seperti di lembah itu kopi, karena apa? Tempatnya dingin dan subur. Untuk saya, untuk tugas kelompok, akan mengajarkan sebuah soal. Kalian buatlah masing-masing satu kelompok itu berisi 5 anggota
dan Bapak ini kalian menjelaskan atau merangkum semua apa yang Bapak perjelaskan di depan. Besok Senin kalian harus tunggu. Oke, ketuanya karena hari ini sudah siang dan untuk kalian lapar, silakan tutup mata pelajaran hari ini. Silakan untuk menutup kegiatan hari ini. Lebarnya kepada Allah mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih karena telah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.